diselenggarakan oleh Perhumas Indonesia. Perkenalkan, saya Emilia Daning Tias, merupakan Wakil Ketua Bidang Pelatihan Kehumasan yang akan menjelaskan bagaimana teknis mengenai PR Excellence Award di tahun 2026 ini. Baik, Bapak dan Ibu boleh di-rename terlebih dahulu nama di Zoom-nya dengan nama underscore nama institusi atau perusahaan agar kita dapat mengenal dan bisa tahu satu sama lain dari mana. Ini sudah hadir bersama kita, ada dari Jasara Harja, kemudian ada dari Astra Infra, saya panggil ya, ada Ibu Yulia Maru, Bapak Adi Nur, kemudian ada Ibu Nanda Jasara Harja, Ibu Fani dari Bright Minds Communications, kemudian Bapak Hardian Patria, dan Perumda Pasar Tohaga, ada dari Mbak Michelle Astra Infrastructure. Nah, ini saya juga kenal. Ada Ibu Maya dari Transjakarta, Ibu Gledy dari Grand Mercure Malang Mirama, kemudian ini Bapak atau Ibu Pradinia dari Yayasan Astra, kemudian di sini juga ada Ibu Afisa Kemenak dan Ibu atau Bapak Dira Kusuma, Ibu Alisa Universitas Pertamina, dan hari ini telah hadir juga Ibu Kandi, ada Bapak Willy Bahtiar, ada Mbak Anggia, dan Mas Adin, serta Mas Rizky dari Perhumas Indonesia. Terima kasih telah berkenan hadir pada hari ini. Nah, yang konfirmasi hadir hari ini sekitar 50-an. Kita mau mulai saja atau bagaimana, Ibu Anggia? Izin Bu Emil, mungkin kita bisa mulai saja ya, karena sudah pukul 14:05. Baik, terima kasih Mas Adin. Nah, ada Mbak Arsita Putri juga dari LSPR Bali. Ada Mas Rido dari Universitas Inaba. Selamat datang. Hari ini kita akan menyampaikan bagaimana technical meeting mengenai PR Excellence Awards tahun 2026. Baik, Mas Adin yang share screen. Iya Bu, saya bantu subscribe. Di saya masih belum terlihat. Baik, sudah terlihat. Berikut ini adalah entry kit untuk partisipan atau peserta yang akan mengikuti PR Excellence Awards 2026. Berikutnya, tentang Perhumas PR Excellence Awards, barangkali pasti beberapa peserta yang di sini sudah menjadi langganan peserta PREA ya, atau kita sebutnya PR Excellence Award 2026. Terima kasih banyak telah mempercayakan Perhumas dan terima kasih juga sudah memberikan submission atau mengumpulkan entry atau proposal pekerjaan Bapak dan Ibu yang telah disubmit di tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja kami akan nantikan proposalnya untuk tahun ini untuk disubmit. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu bagi yang belum mengetahui, Perhumas itu setiap tahunnya akan menggelar PR Excellence Awards. Jadi ini memang bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi ini juga merupakan pemberian rekognisi, perayaan semangat, strategi, dan kepedulian dalam setiap karya kehumasan. Jadi memang disinilah bagaimana setiap pekerjaan, kemudian praktik baik yang telah dilakukan di perusahaan dan organisasi Bapak dan Ibu dapat dibuat dalam satu proposal dan di mana di sini tentu saja menegaskan satu hal, komunikasi yang berdampak merupakan kekuatan yang bisa mengubah arah sebuah institusi dan bahkan bangsa. Dalam penyelenggaraan Perhumas PR Excellence Awards ini, Perhumas melibatkan dewan juri yang kredibel dari lintas disiplin ilmu.
Antara lain ada dari pemerintah, praktisi, ahli branding, senior public relations, jurnalis senior, dari institusi pendidikan, dan juga merupakan BPP atau pengurus Perhumas. Berikutnya, Perhumas mengundang dan mengajak seluruh praktisi kehumasan dari seluruh instansi, institusi, universitas, agensi, dan organisasi untuk bersama-sama mengambil bagian dalam momentum penting ini. Ini tentu terbuka kepada seluruh industri dan seluruh lapisan kehumasan di berbagai instansi dari BUMN, BUMD, sektor swasta, lembaga pemerintah, pusat dan daerah, perguruan tinggi, media houses and PR agency, dan lembaga swadaya masyarakat. Berikutnya, ya, apa tema kali ini? Biasanya setiap tahun itu kita memiliki tema. Jadi nanti pengumuman Perhumas Excellence Award akan diumumkan saat KHI-nya. Nah, itu kapan nanti akan ada di akhir sesi presentasi. Tema tahun ini adalah Public Relations sebagai daya bangsa menenun kepercayaan menggerakkan Indonesia. Jadi bagaimana institusi itu eh, memiliki program yang berdampak. Ya, kepercayaan memang merupakan fondasi kekuatan bangsa, karena tanpa kepercayaan, institusi akan kehilangan daya. PR memiliki peran penting dalam organisasi dan perusahaan, sehingga nanti di Konvensi Humas Indonesia, bukan hanya sekedar forum komunikasi, bukan hanya sekedar untuk networking saja, tetapi akan ada momentum bahwa menegaskan PR, public relations adalah daya, dan kepercayaan adalah fondasi Indonesia yang kuat. Berikutnya, adanya 4 gagasan yang diangkat oleh tema. PR sebagai daya bangsa, menenun kepercayaan, menggerakkan Indonesia. Ada 4 gagasan yang diangkat. Trust in crisis, karena saat krisis kepercayaan publik atau stakeholders kita runtuh. Nah, bagaimana Humas berperan menjaga kepercayaan, bangkit, dan akhirnya bisa mempertahankan reputasi atau memperbaiki reputasi kita dari yang buruk menjadi yang baik. Yang berikutnya adalah trust in power. Humas itu memiliki peran penting menyeimbangkan narasi antar kepentingan melalui storytelling, narasi-narasi yang kita berikan. Kalau kampanye dari Indonesia dari Humas ada yang tahu? Nah, ini ada keyword ya sebenarnya di PowerPoint. Ada yang tahu, Mas Rido? Ada yang tahu kampanye Humas Indonesia apa? Nah, Ibu Septi, apakah tahu? Indonesia bicara baik. Betul sekali, Indonesia Bicara Baik itu adalah kampanye atau narasi yang selalu digaungkan oleh Perhumas Indonesia. Nah, lantas bagaimana narasi yang diberitakan atau yang dikemas, yang disampaikan kepada stakeholders Bapak dan Ibu semua, itu bisa buatkan proposalnya, dilaporkan ya, ini juga. Dan yang ketiga, trust in technology. Ini era perkembangan teknologi di mana yang ada tantangan yaitu ada hadirnya AI, bagaimana humas memegang peranan penting dalam merajut kepercayaan. Dan yang keempat adalah trust in culture, budaya sebagai fondasi kepercayaan dan kekuatan bangsa, dan dalam hal ini Solo sebagai konteks. Jadi kenapa Solo? Maksudnya KHI itu nanti puncak acaranya KHI ada di Solo gitu. Berikutnya, kategorinya ada 5. Yang pertama, nah kategori ini ada pembaharuan. Sebelumnya biasanya ada kategori ESG, DEI, dan lain-lain. Kategori ini diperbarui kembali setelah dievaluasi dan didiskusikan dari Dewan Juri, Dewan Pakar, kemudian pengurus Perhumas. Kita evaluasi bersama. Karena adanya perkembangan teknologi, maka di poin 1 adanya kategori teknologi dan digital PR program. Yang kedua, internal PR program. Ketiga, corporate PR program. Dan yang keempat, CSR atau Sustainability ESG PR program. Jadi dijadikan satu di poin 4, satu kategori. Dan yang kelima adalah issues and crisis handling. Berikutnya,
Ini adalah penjelasannya. Kalau corporate PR program pasti komunikasi corporate, jadi memang kampanye-kampanye yang dikeluarkan dari perusahaan. Program PR corporate bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi merancang narasi. Next slide adalah bagian bidang kategori teknologi dan digital PR program. Ini bagaimana merangkai reputasi di era koneksi tanpa batas. Hadirnya AI sebagai suatu tantangan tersendiri, bagaimana mengolah reputasi, kepercayaan di ruang digital yang bergerak begitu cepat. Berikutnya, internal PR program bukan hanya saja program mensosialisasikan ke internal, tetapi harus yang lebih berdampak. Bagaimana menyatukan hati, menyatukan arah melalui komunikasi yang jujur, komunikasi dua arah, penuh empati, itu yang paling penting. Jadi bagaimana perusahaan itu memang hebat dibangun dari kredibilitas atau kepercayaan, keterlibatan dari internalnya sendiri. Berikutnya adalah CSR atau Sustainability ESG PR Program. Nah, sustainability PR, bagaimana implementasi SDG goals, kemudian implementasi ESG di DEI. Nah, ini semua dirangkum di sini, CSR, dan lain sebagainya. Next, issues and crisis handling. Nah, antisipasi, respond, protect, and recover. Kategori isu dan krisis handling tentu saja tiap hari kita bisa atau bisa terjadi adanya isu. Tiba-tiba terjadinya krisis. Nah, bagaimana perusahaan berhasil menangani isu ini, mengolah isu supaya tidak menjadi berkembang, tidak menjadi krisis. Bagaimana kalau sudah terjadi krisis, penanganannya dengan baik, secara strategis, cepat, dan bertanggung jawab. Apalagi di era digital, isu itu berkembang lebih cepat. Ya, dan bagaimana sisi humanisnya perusahaan menyampaikan narasi ketika sedang krisis dan bagaimana menyelamatkan perusahaan dari kondisi krisis itu yang perlu disampaikan dalam pelaporan ini. Next-nya, bagaimana proses penilaian dan kriteria Perumas PR Excellence Awards. Nah, ini adalah strategi atau yang bisa Bapak dan Ibu terapkan, bagaimana proposalnya seperti apa, supaya lolos, supaya menang, bisa top 5 atau top 3, bahkan juara satu. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan membuatkan proposal. Dengan penilaiannya, bobot penilaiannya seperti ini. 30% itu berisikan communication challenge, yang berisikan untuk research dan situation analysis. Jadi ini hasil risetnya. Kenapa Bapak dan Ibu bikin program ini? Risetnya seperti apa? Datanya seperti apa? Apakah pernah melakukan evaluasi, survei sebelumnya? Nah, itu bisa ditampilkan. Berapa persen yang menyatakan bahwa adanya kurang kesadaran terkait apa misalnya. Maka dari itu berangkatlah dari masalah yang ada, baru 40% perusahaan Bapak dan Ibu berikan solusi melalui program-program yang telah diimplementasikan selama 1 tahun sebelumnya. Isinya di communication solution ini adalah banyak 40% bobotnya. Isinya adalah objektif, smart objektif, ya, kemudian goals-nya apa, reputation management goals, task management goals, dan lain-lain, bisa dikaitkan dengan teori, kemudian bagaimana praktiknya. Idenya apa? Audiensnya, stakeholdersnya harus di stakeholders mapping. Jadi bukan hanya saja segmentasi audiens yang sederhana, tetapi boleh ditampilkan secara detail. Key message-nya, pesan kuncinya yang ingin disampaikan melalui program ini itu apa? Bagaimana strategi dan taktik, peso media, programnya. Dan yang terakhir adalah 30% communication impact. Tentu saja Bapak dan Ibu semua sudah Bapak dan Ibu sudah semua tahu bahwa evaluasi itu sangatlah penting untuk mengukur indikator keberhasilan suatu program. Baik, selamat datang Bapak Dendi. Saya izin melanjutkan. Nah, kerangka komunikasi yang dilengkapi kelima bagian di bawah sebagai materi dokumen untuk diserahkan. Tadi ada organization objective, tujuan utamanya apa? Communication objective itu menjawab communication challenge. Yang ketiga, communication challenge bisa mengidentifikasi
masalah yang ada, masalah komunikasinya itu apa. Didukung dengan data-data dilakukan atau didukung dengan data-data dari hasil riset, situation analysis, kemudian yang keempat communication solution 40%, communication plans-nya target audience, communication strategy, key message, topik, budget, resources. Kalau untuk budget rasanya tidak perlu secara detail, bisa secara keseluruhan. Tapi kalau memang ini privacy, nah itu nanti bisa disesuaikan kembali kepada kebijakan Bapak dan Ibu. Resourcesnya, apakah ada funding atau dari perusahaan sendiri dan lain-lain, dan bagaimana solusinya. Tadi diceritakan bagaimana masalah yang ada dan program ini adalah solusinya seperti apa. Creative ideas, temanya, media tactics, peso media, apakah ada partnership dan kolaborasi dengan organisasi lain, instansi yang lain, atau ada sponsor dan lain sebagainya perlu disebutkan dalam proposal. Yang kelima, communication impact 30% adalah PR, measurement, and evaluation, AMEX sebagai referensi. Media measurement ini adalah impressions, reach, ya biasanya kalau di media sosial. Selain itu, awareness-nya berapa persen, ada hasil pretest, post-test ketika acara berlangsung. Kemudian bagaimana tingkat pemahaman, buktinya apa, diberikan data-datanya, interest atau like, bagaimana engagementnya, dan bagaimana partisipasi, konsiderasi, sentimen. Sekarang banyak sekali tools-tools yang dapat digunakan untuk bisa mengukur bagaimana sentimen publik terkait program yang kita buat atau terkait krisis yang ada. Berikutnya adalah reputasi dan persepsi. Nah, ini penting sekali supaya tahu berapa level peningkatan kompetensi yang sudah dibentuk. Bagaimana supaya kita tahu program yang telah berjalan itu ada peningkatan nggak? Apakah ada perubahan perilaku kalau saat COVID dulu orang masih belum mengetahui pentingnya bagaimana penggunaan masker, ternyata ada perubahan perilaku, sudah mau pakai masker, mau menjaga jarak, memahami bagaimana pencegahan COVID-19. Nah, itu bisa diberikan buktinya bagaimana perubahan perilaku. Apakah ada kepuasan atau survei kepuasan fasilitas, survei kepuasan pengguna boleh dilampirkan. Trust, bagaimana level of trust, preferensi, intention, dan advocacy. Next slide. Referensi AMEC Integrated Evaluation Framework, evaluasinya dapat dipadukan dengan Smarter dan PESO dengan menitik beratkan kepada dampak dari komunikasi atau communication impact. Specific, measurable, achievable, relevant, time-bound, evaluated, and reviewed. Dan sedangkan kalau PESO, paid media, apakah program Bapak dan Ibu pemasang iklan di media sosial, media nasional, di YouTube, di homeless media misalnya, di artikel-artikel pemberitaan, editorial, itu bisa di-input di dalam sini. Dan yang kedua adalah earn media, media nasional maupun komunitas yang dapat dimanfaatkan dengan membangun kampanye bersama melalui isu atau topik yang trending. Yang ketiga, shared media. Kalau earn media biasanya peliputan dari media nasional yang tidak berbayar. Ya, karena Bapak dan Ibu sudah berhasil membangun media relations yang baik, kemudian media yang diundang, press release telah dibagikan kepada media yang sesuai dengan target audiensnya. Baik, Ibu Yovita, nanti materi yang dijelaskan akan di-share, dikirimkan melalui email dari sekretariat. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Yang ketiga adalah share media. Influencer media sosial atau media sosial umum yang dapat diminta untuk berbagi informasi bermanfaat kepada audiens. Dan yang terakhir adalah own media, pemanfaatan akun-akun media sosial maupun website yang dimiliki oleh korporat itu sendiri. Jadi apakah program ini di-input, diunggah melalui media sosial, brand, atau organisasi Bapak dan Ibu. Next slide. Nah ini peso, ya ini irisan-irisannya, contoh-contohnya
media relations, influencer relations, blogger relations, word of mouth, link building, share social media, partnership, charity link, sponsorship, dan lain-lain. Next, referensi AMEC, di mana di sini ada media matrix measurement dan reputation and perception. Jadi kalau media matrix measurements, exposure, impressions, reach, pemahaman, dan keterlibatan dari ketertarikan, interaksi, hingga respons positif audiens. Kemudian kalau yang reputasi tadi apakah ada perubahan perilaku, perubahan persepsi dari yang negatif menjadi positif, bagaimana buktinya, misalnya menggunakan tools tertentu, ini ternyata pembicaraan publik di media sosial sudah menurun, bahkan sudah cenderung positif. Next slide. Proses penilaiannya ini menyelaraskan dari 4 pilar ini, ya Bapak dan Ibu, bisa diselaraskan 4 pilar utama ini. Berikutnya, syarat dan ketentuannya boleh dicatat atau boleh di-capture, tapi nanti juga kita akan kirimkan melalui email. Brief penjurian di week ketiga Juni sudah dilakukan dan hari ini sudah diselenggarakan technical meeting dan di mana nanti technical meeting akan ada seriesnya. Jadi nanti akan ada di week kedua Juli, week kedua Agustus 2026. Rencananya nanti juga kita akan hadirkan pemenang PREA dari tahun sebelumnya supaya Bapak dan Ibu bisa tanya tips dan trik dan bahkan kita bisa belajar banyak hal dari nanti Dewan Juri akan memilih kira-kira ini adalah pemenangnya yang memang sudah seringkali memenangkan dan membuat proposal yang sangat lengkap, komprehensif, dan detail. Yang ketiga, pengumpulan entry 25 Agustus. Jadi setelah 17 Agustus ya Bapak Ibu, 25 Agustus bisa diancang-ancang dari sekarang. Seleksi administrasi entry 25 sampai 27 Agustus. Jadi entry-entry yang masuk ada penjuriannya, dipilih seleksinya apakah proposalnya sesuai halamannya, sesuai pilarnya, sesuai syarat-syarat atau tadi yang sudah disampaikan elemen-elemen apa lagi. Penjurian awal 28 sampai 31 Agustus dan presentasi finalis untuk peserta yang masuk 5 besar tanggal 7 sampai 11 September. Berikutnya adalah pengiriman undangan top nominasi, yaitu 25 September 2026. Itu akan diundang untuk menerima penghargaan. Akan hadir di Konvensi Humas Indonesia. Penghargaan akan diberikan pada saat KHI 2026 di Solo, tanggal 17 Oktober 2026. Next. Syarat dan ketentuannya, setiap peserta hanya diperkenankan mengirim satu entry, satu kategori. Setiap peserta diperkenankan mengirim lebih dari satu kategori. Misalnya, Ibu Yulia mau ikut 5 kategori semuanya, berarti maksimal 5 proposal. Nah, pastikan entry yang dikirimkan sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan panitia. Biaya administrasi sebesar 1,5 juta per entry atau per kategori. Pembayaran dapat dilakukan paling lambat 17 Agustus 2026 ke rekening Perhumas dan biaya entry tidak dapat dikembalikan. Nah, nantinya akan diberikan link submission untuk proposal dan link untuk pembayarannya juga ada di situ. Next slide. Nanti peserta wajib menyerahkan seluruh materi dan bukti pembayaran nanti kirim melalui email dan periode program PR itu dari kapan ya Mbak? Periode programnya yang dilaporkan dari tanggal 1 Juli 2025 sampai 1 Agustus 2026. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa ingat-ingat kembali, bisa lihat laporan-laporan program yang sudah diselenggarakan, rentang waktu 1 Juli hingga 1 Agustus programnya apa saja yang bisa dilaporkan sesuai dengan kategorinya. Materi itu dikemas dalam maksimal 10-15 slide mengikuti kerangkaian tadi organization objective, communication problem, communication solution, dan communication impact menyelaraskan karya. Bila ada dokumen pendukung boleh melampirkan ada kebijakan, SOP, atau manifesto, atau handbook, dan lain-lain. Nah,
ada pertanyaan di kolom chat, apakah nanti akan ada proposal contoh. Nah, nanti ketika briefing berikutnya, kita akan mengundang pemenang yang akan bisa share praktik baik atau bagaimana ia membuat proposal. Jadi akan di-share membuat proposal yang baik itu seperti apa sih? Nanti akan dibedah secara langsung dan bisa akan tanya jawab dan bisa belajar. Tentu proposal yang ditampilkan bukan berarti itu sudah harus seperti itu, tidak selalu seperti itu. Yang penting itu adalah kata kuncinya sudah ada, bisa belajar dari yang pernah menang sebelumnya, dan pasti bukan hanya saja menampilkan terlalu banyak foto. Yang paling penting juga datanya, buktinya. Gitu. Next slide. Oke, saatnya karya Bapak dan Ibu mendapat panggung yang layak. Mari kita sama-sama rayakan komunikasi yang berdampak, etis, dan menginspirasi melalui Perhumas PR Excellence Award 2026. Daftarkan sekarang di Prea 2026 dan buktikan bahwa komunikasi bisa menggerakkan perubahan. PR hebat, Indonesia kuat, salam Indonesia bicara baik. Ya, berikutnya Eh, ada panduan. Ya, silakan Mas Adin. Ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Ibu Emil untuk pemaparannya. Mungkin sebelum memasuki panduan, ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terlebih dahulu untuk pemaparan dari entry kit yang sudah dipaparkan oleh Ibu Emil. Jika ada pertanyaan, silakan raise hand. Kita akan membuka sesi pertanyaan terlebih dahulu. Jika tidak, kami akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu playbook untuk penjurian. Ini langsung nih Mas Adin. Halo, Ya, Ibu kan Iya, langsung nih. Eh, kita tanya jawab dulu ya, Bu. Tapi kalau misalnya memang ada, Oh, nggak ada tanya jawab. Apakah ada Hmm. ada pertanyaan dari teman-teman selain yang udah ditaruh di chat? baik Bapak dan Ibu, dipersilakan dapat memberikan pertanyaan. Nah, Ibu Kandi ini merupakan Dewan Pakar dan juga salah satu Dewan Juri Prea. Bisa langsung bertanya dan Ibu Kandi nanti akan menjelaskan standarisasi atau panduan dalam penyusunan proposal. Jadi Dewan Juri selama bertahun-tahun menjuri dan memberikan rekomendasi strategis bagaimana kira-kira panduan dalam penyusunan proposal yang ideal dan dapat memenuhi kriteria dari penjurian. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Apakah Bu Julia, Mas Rido, Miss Arsita, Ibu Septi, Mbak Maisali, Mas Adi, Mas Fuad, ada pertanyaan, Mbak Nanda, Mbak Fani, atau bahkan udah siap nih kayaknya proposalnya. Silakan Ibu Julia. Ya, baik. Ya, Selamat silakan sore, Ibu. Pak Amelia. Ya, mau bertanya saja. Kemarin itu kami sedang mengikuti juga satu kompetisi awards gitu. Apakah kami boleh menggunakan materi yang sama atau paling tidak topik yang sama kah untuk di sini kalau memang cocok ya, nanti akan dilihat. Silakan Bu Kandi dan Bu Emil atas tanggapan dari pertanyaan. Monggo Bu Emil. Bu Emil lanjut. Ya. Baik, terima kasih Bu Julia atas pertanyaannya. Untuk proposalnya boleh Ibu dikirimkan kembali, memang sesuai dengan kategori yang telah kita tentukan. Sehingga jika memang memenuhi kriteria atau kategori tersebut, boleh sekali didaftarkan kembali. Baik. Demikian Yang Ibu. kedua pertanyaannya, kalau yang tadi uang pendaftaran itu berarti untuk satu kategori ya, bukan? Betul, betul. Satu kategori Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yulia. Apakah ada Terima kasih, Bu. tambahan dari Ibu Kandi dan Mbak Anggia? Bu Lia boleh bertanya waktu mengsubmit eh, apa namanya program PR yang udah dijalankan ke lomba ya ke lomba sebelumnya, apakah
menang atau gimana Bu Julia? Oh, tidak. Oh, oke, oke. Enggak, belum ada pengumumannya. Pengumumannya nanti bulan Juli, Bu. Oh, sama lagi jalan. Oke, 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 lagi berjalan. Oh, ya wis, ya wis, ya wis. Memang apa sebaiknya jangan yang udah menang sih. Tak kira yang udah menang gitu loh. Belum, belum. Oke, oke, sip, sip, sip. Mana? Terima kasih Bu Kandi, Bu Yulia, Mbak Emil. Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Ibu Kandi Windu, salah satu juri dari Perhumas PR Excellent dan Dewan Penasihat dari Perhumas. Pada Bu Kandi, dipersilakan. Oke, oke, kamu yang nge-share ya. Oke. Teman-teman di sini kita mau sharing aja sih gitu kan. Apa kita melihat dari pola yang sudah terjadi tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita ingin apa tentunya teman-teman di sini itu mendapatkan peluang yang besar ya untuk istilahnya mendapatkan penghargaan. Sebenarnya di sini there's no winner or losers. Kita di sini banyak belajar lah dari proses ini. Nah, yang terpenting adalah gini, yang kita perhatikan setiap tahun itu, kalau saya pribadi sebagai juri, itu ada 3 kelompok yang submit ya, ada 3 kelompok gitu. Satu adalah istilahnya aku yang kan udah dikasih nih materi dari Bu Emilia ya, formatnya gimana, formulanya gimana, semua panduan kerangka frameworknya sudah ada. Nah biasanya itu, oke, apa program PR yang sudah berjalan, hasilnya udah ada, terus dimasukin ke dalam kerangka tersebut gitu. Jadi ya istilahnya eh, aku sebut itu kelompok itu adalah bagaimana program yang jalan dimasukkan ke dalam framework yang ada. Itu satu. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang penting tuh semua informasi ditaruh, semua aktivitas, semua foto, semua hasil itu ditaruh semua. Jadi apa namanya? Aku paham sih supaya memperlihatkan besarnya kampanye itu gitu. Dan kelompok ketiga adalah yang istilahnya menurut kami itu komprehensif. Komprehensif itu dari hulu ke hilir, dari awal riset, dari insight-nya, dari strateginya, sampai output-nya, hasilnya, fotonya, semua ditaruh. Istilahnya itu tuh komprehensif. Jadi di sini itu kita ingin apa namanya masalahnya kan waktunya cuma 5 menit ya presentasi kalau nggak salah ya Bu Emilia ya. Cuma 5 menit, Q&A-nya 5 menit juga, 10 menit. Ya toh? Jadi pertama adalah di proses yang submission ini benar-benar istilahnya diperkuat ya kan. Dibuat standarisasi yang dimana benar-benar concise. Nah, saat presentasi nanti optimal gitu, cuma 5 menit ya, 5 menit presentasi, 5 menit Q&A itu. Nah, di sini pengen sharing sih gitu kan, bahasan-bahasan apa sih yang dilihat para juri gitu loh. Ini sedikit playbook lah ya, supaya bisa membantu teman-teman. Nah, bayangin dalam setahun terakhir ya, tolong identifikasi PR program yang sudah berjalan. Ya, berjalan dalam arti dari planningnya. Nah, planning kan pasti sebelumnya ada risetnya, ada insight-nya, ada strateginya. Saat waktu mengajukan ke top management pasti ada proposalnya. Terus kan diukur selama kampanye itu berjalan. Nah, itu mesti dikumpulin itu nanti, gitu. Nah, tolong Mas Adin, next-nya apa sih nanti dari semua itu? Apa ini? Maaf, penulisan apa ini? Sebentar, sebentar. Maaf, penulisan yang baku dan benar adalah maksudnya Ibu Yulia gimana punten? Sorry, sorry. Itu tadi di awal slide-slide yang awal itu ada tulisan menggerak. Oh, ada typo ya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Terima kasih atas inputnya nanti kami perbaiki. Oke, oke, oke. Em, mm, Mas Adin, tolong tadi next slide-nya. Jadi tolong ya imagine program PR yang sudah dilakukan selama setahun dalam 5 kategori itu yang cocok mana itu satu. Terus kedua, make sure semua istilahnya dokumentasi ya yang sudah pernah dilakukan itu dikumpulkan, dikonsolidasi.
Nah, apa sih yang dilihat para juri? Nah, bayangin aku suggest ya pas buat submissionnya paling pendek 10 slide. Kalau mau ada lampiran, oke 15. Anything longer than that itu apa namanya nanti ya istilahnya tidak fokus gitu loh. So 10 slides for your submission. Kalau ada lampiran taruh di belakang 5 slides gitu. Ya, itu satu. Kedua, dalam menata slide ini, make sure itu terlihat koneksi antara masalah yang dihadapin dengan solusi atau hasil dampak yang sudah berhasil gitu. Dan itu tentunya pasti harus ada data ya yang support itu. Terus dalam proses itu stakeholders-nya harus jelas. Stakeholders jangan terlalu umum ya. Oh, the public the public gitu. Kalau bisa stakeholders-nya dispesify. Nggak harus semua stakeholders itu justru a good PR program itu yang very focus. Let's say maksimum itu biasanya top 3. Top 3 itu ada primary and secondary. Tersier itu baru media masalah publik gitu loh. Biasanya gitu. Ya, but make sure your primary, secondary, and tertiary audience itu semua kepegang. Anything other than that itu udah terlalu kemana-mana intinya gitu. Nah terus nanti pas buat your 10 slides atau 15 slides itu ada benang merahnya. Jadi nggak nggak apa namanya nggak terpisah-pisah gitu loh. Make sure all itu jadi each slide itu adalah saling storytelling ya, with data, with information segala macam. Nah, yang kita perhatikan what weakens a submission, hilang Mas Adin, yang melemahkan suatu submission, saya wes tak ini. Oh, Mas Adin, kalau lagi trouble, aku dibuka dong sharingnya. Nah, apa namanya? Nah, share screen. Nggak iso aku share screen. Mohon izin bukan untuk saat ini share screen aku sedang bermasalah. Aku akan coba lagi ya, Bu. Tolong dibuka ya. Tanda-tanda itu Mas Adin. Tolong dibuka. Nah, udah ya? Belum nih. Sharing is not turned on. Oke, sambil jalan deh kalau gitu. Aku ngeliat sambil nunggu. Oke. Um, yang para juri itu apa nanti yang membingungkan adalah jangan sampai dalam slide 10 itu, 10 slide itu jangan problemnya itu terlalu ngambang atau tidak pasti. Jadi berarti gini, kalau dokter itu dia kan harus diagnosa problemnya apa baru bisa ngasih resep obatnya. It's the same untuk ini gitu loh. What is the PR problem you're facing? Gitu. Tolong pastikan ini diagnosanya, ya kan? Ini hipotesanya, ini planningnya, ya kan? Terus ini pesan-pesan, alhamdulillah, terima kasih. Apa? Pastikan narasi yang dibuat untuk 10 slide itu saling terkait. Balik lagi tolong, Mas Adin. Yes. Ya, di sini gini, yang kami lihat selalu banyak program, banyak tujuan, objektif, banyak data, tetapi the most important thing adalah dampak dari pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan? Supaya solusinya itu menyelesaikan masalah yang didiagnosa di awal. Itu yang selalu missing. What is your key message? Toh kalau ada key message atau main message, ada beberapa turunan gitu, sesuai dengan your stakeholders, your top 3 stakeholders gitu. Nah, karena kita di era responsible communication sama trust ya, di sini bisa diangkat ethical ya istilahnya ya, apa yang dijaga sih dalam PR program ini gitu. Karena ada hal-hal yang tidak bisa didetermine oleh algoritma platform, ya kan? Tidak hanya hanya sekedar pencitraan doang ke ISO, gitu kan? Jadi
apa sih andilnya, apa the values gitu loh of doing PR that is responsible gitu kan itu. Nah baru apa everything else gitu baru how you executed dan hasilnya. Ini penting banget sih this one slide gitu loh. Makanya aku agak agak lama di sini gitu ya. So what are we looking for and what weakens submission deck itu dari sini. Next Mas Adin. Nah, di sini intinya simple. Dalam 10 slide, bagaimana menjelaskan konteks atau istilahnya latar belakang ya, tapi konteks yang relevan. Jadi bukan konteks yang umum ya, karena what we find adalah konteks yang sangat umum, terus hubungannya sama masalah yang ingin di-handle itu apa. So, clarify your context sehingga ada masalah yang harus diselesaikan. Nah, masalah yang harus diselesaikan itu tentunya kan ada strategi yang sudah istilahnya diatur. And what is the goals tentunya. Baru evidence data. Nah, kembali lagi your pesan, your dampak, your program. What is the value istilahnya yang ingin diraih. Kan di sini tentunya ethical integrity and stakeholder engagement. Nah, baru habis itu post campaign. Nah, gitu. Jadi intent slide itu bayangin ini. Start for the problem, show the strategy, prove the impact, ya kan, maintain ethical PR, ya kan, terus baru include learning. Next, Mas Adin. Nah, di sini kan ada 5 kategori nih, ya. Menariknya 5 kategori yang di tahun ini tuh udah clear nih, yang membedakan apa aja. Jadi ini teman-teman nanti bisa kembali lagi the last 1 year program PR apa yang mau diangkat. Nah, di sini aku fokus ke sustainability dulu ya. Sustainability, internal PR, corporate PR, itu yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Ini masih sama intinya. Sustainability intinya gini, ya. The company's program untuk address SDGs problem. Gitu loh, intinya gitu. Mau ESG, mau DEI, ya kan. Anything dari CSR oriented itu semua adalah kontribusi suatu korporasi atau institusi agar ya kan society itu lebih baik kehidupannya. Jadi nggak melulu fokus on profit. Poinnya sustainability itu dan pastikan itu nggak one off. It is sustainable berlanjut setiap tahun. Jadi jangan hanya 3 bulan selesai gitu loh. Imagine this program itu happening ya, semoga happening tahun ini dimulai, tahun depan akan dilakukan lagi gitu sih. So sustainability poinnya di situ. Anything that is good for the humanity istilahnya gitu. Internal PR fokusnya adalah kegiatan internalnya korporasi institusi yang mengalign budaya culture dari top management sampai ya para karyawan ya. Memperkuatlah ya, memperkuat kekompakan budaya culture suatu internal institusi atau korporasi. Nah, di sini tentunya kan pendekatan budaya corporate culture akan berpengaruh. Kalau corporate PR itu fokusnya adalah bagaimana suatu identitas institusi atau korporasi itu ngebangun narasi untuk punya influence pengaruh yang kuat di masyarakat. Dalam arti bisa specific stakeholders, regulators, the media misalnya, atau masyarakat sekitar perusahaan itu berada. Misalnya itu contoh-contoh ya. Di sini yang dilihat adalah bagaimana identitas suatu korporasi itu istilahnya menjaga hubungan baik dengan society atau masyarakat sekitarnya. Jadi perhatikan pembedaan itu, sustainability, internal PR, sama corporate PR. So what we're looking for ini udah jelas ya. Nah, kalau isu krisisnya yang baru nih ya, tahun ini baru nih. Nah, fokus on ya istilahnya krisis yang sudah dihadapin setahun yang lalu. Semoga krisis ini tidak mendadak. Ya, semoga diantisipasi gitu loh. Jadi jangan ada krisis baru this is what we did. Mungkin ini sudah ada, so showcase bahwa there is kan resiko harus diperhitungkan kan. There is always a risk analysis. Ini terjadi, akhirnya terjadi juga. Nah, what is the solution? Gitu sih. Kalau digital PR tadi kan awalnya digital driven PR program. Tapi di sini kita tambahkan we enrich it dengan teknologi, the use of technology, specifically AI. Nah, di sini kita ingin mengangkat AI itu atau teknologi
itu kalau digunakan secara etis, ya, sebagai monitoring, sebagai sentiment tracking, sebagai key messaging yang dibahas di dunia maya misalnya. Nah, dari proses itu, nah makanya kita sebagai PR practitioners bisa menentukan atau adaptif ya, pesan-pesan, program-program yang harus kita lakukan supaya istilahnya ya, monitor yang kita lihat itu yang condong ke negatif atau netral kita mau positifkan, itu tentunya lebih baik outputnya. Jadi penggunaan AI atau teknologi di sini adalah bermanfaat bagi keputusan para PR practitioner. Jadi tunjukkanlah itu. Jadi semoga benang merahnya kelihatan lah di sini ya. Apa masing-masing kategori ini unik dan para juri aku yakin dibagi-bagi sesuai uh, apa keahliannya masing-masing. Itu sih. Jadi pastikan make sure you understand apa each kategori itu yang dicari juri itu apa aja. Next, Mas Adin. Ini khusus untuk issues crisis handling. Nanti di slide-nya when you tell the story, ini kayak flow aja sih gitu loh. Oh, you monitor this, you anticipate this resiko, ya kan? How do you recover from such masalah? Ternyata tiba-tiba kejadian juga apa yang ditakutin gitu kan? Apa namanya? What is the immediate solution gitu? Terus baru how do you convey the message? Tentunya dengan transparansi sama empati. Nah, baru habis itu kan dimonitor ya hasilnya. Nah, ini khususnya untuk yang bagi teman-teman yang memiliki apa isu-isu krisis handling. Next, Mas Adin. The next one is spesifik untuk teknologi sama digital PR. Nah, di sini ya, whatever tools you use, teknologi atau AI wise, ya kan, pastikan bahwa the use of AI itu diawasin, disepakati oleh ya istilahnya di sini unsur manusianya. At the end of the day kan manusia yang make the decisions kan, and it's responsible practice gitu. Gitu sih. Itu yang apa itu yang dicari nantinya. Jadi itu dua kategori itu just want to specify itu yang berbeda di tahun ini. Next. Nah, ini sih apa intinya ya. Sebentar, aku nggak kelihatan nih Mas Adin. Sebentar, meripatku. Nah, oke. So, aku recap ya. Make sure 10 sampai 15 slide itu tidak vague, tidak bikin orang bertanya, ini masalahnya apa, solusinya apa, outputnya apa gitu ya. Make sure program yang ditaruh, program-program ya, taktik-taktik yang dipakai, itu sesuai dengan problem yang sudah di-identify. Your pesan, your strategy itu jangan generik ya. Fokus on your segmentasi stakeholders. Pastikan nggak one way. Itu yang kita lihat itu right now PR itu is one way communication. Pastikan in your apa namanya in your submission nanti, your case study itu terlihat ada interaksi. Jadi bukan hanya nge-like tok loh ya, nge-like, komentar. Apakah tujuan untuk menambah value itu ketangkep oleh your audience. Dan pastikan ada strategic learning. So make sure itu ke deliver sih. Nah, yang everything else itu adalah what not to do. Intinya what not to do gitu loh. Ya, ethical breaches gitu. Yang tidak etis sebaiknya ya nggak usah dilakukan. Next. So ini your 10 to 15 slides, context, strategy, your stakeholder segmentation, what is your evidence, how do you showcase ethical use of PR, and what is the key learning. Poinnya di situ. Habis ini apa lagi? Nggak salah, one more slide. Yes, so make sure slide 1 sampai 15 saling mendukung, saling bercerita ya, dan tidak kayak nggak kayak puzzle yang juri itu mesti nyari sendiri ini hubungannya apa sih gitu loh. So build the strategy, prove the impact, and definitely win the jury. Para juri. Sekian, terima kasih sedikit ya tips-tips ya apa yang dilihat sih oleh para juri gitu. Dan tentunya kalau nggak salah ada beberapa di briefing lagi yang seperti Ibu Emilia cerita tadi. Nextnya kalau nggak salah mau ngundang pemenang tahun lalu,
gitu. Supaya bisa sharing best practices-nya. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Kandi atas pemaparan materinya. Mungkin Bapak Ibu jika ada ingin pertanyaan yang disampaikan silakan. Kita buka sesi tanya jawab hari ini. Silakan raise hand. Oke. Oke, dari Kak Ayu Larasati. Silakan Kak. Halo, terima kasih Kak. Izin bertanya, untuk penjuriannya nanti akan dilakukan secara online atau offline ya? Itu yang pertama. Kemudian untuk durasi presentasi tadi, kalau nggak salah disebutin 5 menit. Itukah Kak? Mohon konfirmasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ayu. Silakan dari Bu Emil atau Bu Kandi ingin menjawab terlebih dahulu. Monggo Bu Emil dulu. Boleh diulang kembali? Maaf tadi sebentar ke toilet. Oke, Kak Emil. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, untuk penjuriannya, apakah dilakukan secara online atau offline? Kemudian, eh, durasi presentasinya tadi disebutin 5 menit ya kalau nggak salah. Mohon konfirmasinya. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama, untuk yang penjurian tahap awal itu online setelah submission. Jadi juri itu menilai terlebih dahulu mandiri. Nanti setelah dipilih top 5 presentasi, nah itu online. Nah, durasinya kalau saya tidak salah itu 10 menit adalah presentasi ya 5 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Jadi memang secara nanti mohon dikoreksi ya Mbak Anggia ya. Setahu saya 5 menit presentasi, jadi memang skripnya tidak terlalu panjang atau 10 menit gitu ya. 10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab. Jadi 15 slide itu disajikan selama 10 menit. Ya, jadi bisa disiapkan skripnya terlebih dahulu Bapak dan Ibu kalau tips dari saya. Karena kan supaya tahu ini dari 15 slide, kemudian dibuatkan skrip selama 10 menit. Dan nanti Bapak dan Ibu bisa latihan terlebih dahulu, bisa siapkan virtual background-nya, pastikan internetnya lancar, boleh latihan sendiri dulu, share screen, dan lain sebagainya. Dan baru 5 menit kemudian tanya jawab. Mohon dapat dikoreksi Mbak Anggia dan Mas Adin. Ya, benar seperti yang disampaikan oleh Mbak Emilia. Jadi untuk penjuriannya ini sebelumnya karya-karya atau program studi kasus Bapak Ibu semuanya nantinya memang akan dilihat terlebih dahulu oleh Dewan Juri. Jadi sebelum Punten Mbak nantinya Anggia, akan ada nggak kedengeran. penjurian, Suaranya nggak kedengeran. nggak kedengeran ya? Iya. Sekarang sudah aman? Ya, mending kayaknya mic-nya kurang deket ya. Iya. Oke. Oke, Terdengar. jadi Bapak dan Ibu, untuk penjurian sendiri itu nantinya karya-karya Bapak dan Ibu semuanya, program-program dari perusahaan Bapak Ibu semuanya itu sudah dilihat terlebih dahulu oleh Dewan Juri. Sehingga untuk presentasi itu hanya diperlukan 5 menit aja untuk presentasi menjelaskan secara detail dan secara singkat terkait dengan program atau studi kasus dari Bapak Ibu yang sudah disubmit. Sehingga nanti hanya 5 menit saja, lalu nanti dilakukan tanya jawab juga untuk 5 menit juga. Jadi waktunya memang hanya sedikit Bapak dan Ibu kalau untuk presentasi ke jenjang masuk ke dalam finalisnya. Seperti itu. Iya. Terima kasih. Jadi untuk memperkaya ya, makanya kita tekankan di materi deck-nya ya. Pastikan 10 sampai 15 slide ini karena itu yang diperhatikan para juri ya. Kan mereka detail tuh. Kan semua harus memberi penilaian kan. Jadi ini teman-teman
setiap juri itu dikasih, pokoknya ini bagian kategorinya, ada yang kategorinya, kita mesti lihat satu persatu dan kita kasih penilaian gitu loh. Yang udah scoringnya nanti pasti dikumpulin gitu kan, dirata-ratain. So, kita, para juri itu pasti in-depth ngebaca 10 sampai 15 tersebut gitu. Nah, dari situ baru makanya kita udah tahu kan, baru dikerucutkan, yang pas sesi presentasi itu adalah yang udah terpilih tentunya. Ya, itu memang dioptimalkan. Jadi nanti sebaiknya ya, ini tips lagi nih. Yang disubmit 10 sampai 15 slide. Nah, pas nanti lolos nih, pas presentasi, slide-nya 5, kerucutin. Gitu. Jadi ada versi pendek. Gitu. Jadi apa namanya, kita akan ngelihat 15 slide semuanya detail, bahkan harus scoring masing-masing. Pas presentasi siapkan versi 5 menitnya, which is 5 slide lah. Anggap 1 menit 1 slide. Begitu. Semoga membantu sih. Oke, terima kasih Kakak. Artinya di presentasi ini adalah slide-nya yang lebih ringkas gitu ya. Maksudnya lebih apa Sebaiknya ya? begitu. Poin Oh, poin penting atau highlight yes. poin yang menjadi nilai plus untuk juri gitu. Oke, terima kasih. Betul sekali Kak Ayu. Siap, terima Jadi kasih Mbak Anggi. harap kalau untuk pas masuk dalam presentasi pas saat finalis itu diharapkan hanya 5 menit saja, kira-kira apa sih keunggulan atau apa sih dampak nyata dari program atau studi kasus Bapak dan Ibu ini gitu. Lebih ditekankan ke situ saja karena sebelumnya juri-juri sudah membaca dan sudah menelaah atau sudah menilai ya. Seperti itu sih Kak Ayu. Siap, terima kasih Mbak Anggi ya. Baik, terima kasih Kak Ayu dan Bu Anggi, Bu Kandid juga Bu Emil. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat yaitu dari Kak Zahra Nurajijah. Izin bertanya, pada saat presentasi penjurian, apakah hanya disaksikan oleh para dewan juri atau para peserta presentasi lainnya turut ikut menyaksikan? Terima kasih. Silakan dari Bu Emil kah atau Mbak Anggi yang ingin menjawab? Boleh. Nah, kalau berdasarkan pengalaman, presentasi penjurian ini hanya disaksikan oleh dewan juri per kategori. Jadi, setiap kategori biasanya jajaran dewan jurinya berbeda. Jadi nanti presentasi bersama satu tim biasanya dua anggota presentasi, kemudian disaksikan hanya dengan dewan juri. Jadi peserta peserta lainnya tidak menyaksikan. Jadi nanti dari sekretariat akan info Ibu Michelle sudah boleh bergabung di Zoom ya Ibu, karena kelompok sebelumnya sudah selesai. Biasanya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Emil. Selanjutnya ada pertanyaan, silakan. Tadi aku lihat Bu Yulia sudah mencoba on mic ya Bu ya. Silakan Bu Yulia. Sorry nanya lagi. Tadi di slide 4 itu kan ada beberapa kelompok yang bisa mengikuti kesempatan ini. Pertanyaan saya nanti kalau ada kategorinya itu hanya berdasarkan 5 itu saja kan. Jadi bukan kategori 5 untuk para BUMN, kemudian ada yang lembaga, ada yang dari perguruan tinggi, nggak gitu ya? Baik, terima kasih Bu Yulia. Silakan Bu Kandi jika ingin menjawab Kan, Bu. atau Bu Emil, silakan. Ini Bu Emil. Iya, Ibu, per kategori. Jadi satu perusahaan, satu instansi itu bisa mendaftarkan satu kategori. Jadi satu proposal dari satu perusahaan itu daftarnya satu kategori. Jadi satu perusahaan bisa 5 proposal. Karena ada 5 kategori. Ya, jadi maksudnya kita fokusnya ke 5 kategori yang tadi, krisis dan Betul, sebagainya, bukan pada sektor yang tadi itu pilar. ada pilar Oh BUMN, enggak, enggak gitu ya. Itu hanya bukan. open for all Betul. Jadi stakeholder ya. nanti dalam kategori CSR nanti bisa pesertanya macam-macam, ada yang BUMN, perguruan Ya, tinggi dan lain-lain. Jadi ya, tidak baik. dibeda-bedakan per industri. Oke.
acaranya sendiri nanti Joelo udah ngomongin langsung pengumuman Iya, dan udah langsung siap-siap ke Solo nanti jalan-jalan kita kulineran, Bu. oh Mantap ya nih kan Bu ya itu Yulia. kan berarti endorse siapa? Aduh ngomongnya udah jauh banget nih. Nggak apa-apa, itu namanya Nggak apa-apa, Optimis Bu, manifestasi itu. Ya, Manifestasi itu namanya. manifestasi optimis Bu. ya. Betul, nanti kita makan Nanti soto bareng ya, Bu. mau ya di ke Solo itu semua transportasi akomodasi oleh Masing-masing perusahaan gitu. serta ya, jadi ya. Peserta, betul Oke. sekali. Nanti Bapak dan Ibu mendapatkan akses untuk hadir di KHI, namun akomodasi makanan ditanggung oleh masing-masing. Tapi kalau saat acara, makanan disediakan oleh panitia. Nah, gitu Ibu. Dan nanti biasanya Perhumas itu akan ada rekanan hotel biasanya supaya bisa dapat corporate rate, nanti bisa berkoordinasi dengan sekretariat. Baik, terima kasih. Ya, Ibu Yulia, sedikit menambahkan tadi terkait dengan acaranya sendiri. Untuk pengumumannya sendiri itu nanti akan dilaksanakan di bulan Oktober, 17 sampai 18 Oktober, dan itu berbarengan dengan acara kita tahunan Perhumas, Konferensi Humas Indonesia 2026 yang akan dilakukan di Solo. Nah, nanti peserta yang menang atau yang pas nanti diumumkan menang juara 1, 2, dan 3 itu mendapatkan free tiket Humas Indonesia. Jadi tidak hanya di acara anugerahnya saja, tapi juga bisa mengikuti the whole acara dari konferensi Humas Indonesia ini. Baik, Bu Anggia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yulia, Bu Kandi, Bu Anggi, dan juga Bu Emil. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup untuk technical meeting pertama hari ini. Oke, Kak Zahra ada di kolom chat lagi ya Kak ya. Di sini Kak Zahra ingin bertanya, saat sudah melakukan submit proposal, namun belum berkesempatan lolos ke tahap selanjutnya, apakah panitia memberikan informasi dan evaluasi kepada peserta terkait proposal tersebut? Silakan dari Bu Kandi ataupun Bu Emil atau Bu Anggi untuk menjawab. Saya coba bantu jawab, nanti mungkin boleh ditambahkan sama Mbak Emil ya. Jadi untuk yang belum berkesempatan lolos ke tahap selanjutnya, nantinya akan kami berikan surat ya Kak Zahra. Kami akan berikan surat. Nah nanti di suratnya tersebut biasanya kami sampaikan komentar dari para juri, kurangnya apa, ininya apa, itu biasanya kami sampaikan. Dan nanti kalaupun nanti seandainya dari teman-teman peserta gitu yang memang bisa langsung berkenalan dengan dewan jurinya, itu juga kita juga membuka secara lebar ya untuk komunikasi lebih lanjut. Tapi biasanya kami akan memberikan informasi serta memberikan komentar dari juri kenapa karya tersebut atau program PR tersebut belum masuk, atau ada yang lebih komprehensif lagi penil apa the whole package-nya, misalnya program PR-nya itu lebih bagus lagi sampai ke dampak-dampaknya bagi perusahaan itu secara detail dilakukan. Seperti itu sih Kak Zahra. Mungkin ada tambahan dari Ibu Emilia atau Mbak Kandi? Ya, sudah tepat dan sesuai. Jadi nanti memang biasanya akan mendapatkan surat melalui email, disampaikan belum lolos karena apa, dan lain-lain. Itu biasanya yang kita berikan informasinya kepada peserta. Oke, terima kasih Bu Emil, Bu Anggi untuk jawabannya.
Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri untuk sesi technical meeting hari ini. Sebelumnya, di kolom chat kami juga sudah mengirimkan terkait materi hari ini beserta link pendaftaran Perhumas PR Excellence Award 2026. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan ke link yang sudah kami berikan dan kami nanti akan bantu kirimkan kembali ke alamat email Bapak Ibu yang sudah terdaftar di kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk mengikuti technical meeting sore ini. Selanjutnya kami akan mengadakan technical meeting kedua nanti di sekitar bulan Juli 2026 yang akan mengundang para pemenang PR Excellence Award di tahun 2025. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bu Kandi, Bu Emil, dan juga Bu Anggia untuk sesi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mari kita bersama-sama foto terlebih dahulu. Bagi Bapak dan Ibu yang bisa on cam dipersilakan. Slide 2 ya. Baik Bapak Ibu, untuk slide pertama kita foto terlebih dahulu. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, untuk ke slide kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat sore, salam sehat selalu, salam Indonesia bicara baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Terima kasih. kasih.